Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Dimana video ini adalah part yang ke-84. Jadi di sini Yi Chen sedang baru bangun tidur di pagi hari ya. Di part 84 ini, tapi sebelumnya dia baru mendengar suara dari mertua perempuannya yang sangat tidak nyaman, sehingga dia ingin sekali suatu saat ingin memberi pelajaran kepada mertua perempuannya itu yang tidak tahu berterima kasih dan selalu menginginkan Yi Chen bercerai dengan istrinya. Jadi di pagi ini Yi Chen pura-pura bangun jam setengah 8. Setelah dia mencuci muka, dia keluar membeli sarapan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang seperti channel lainnya. Oke. Dan istrinya securan buru-buru ke kantor setelah sarapan. Ibu mertua Manlan merapikan mangkuknya. Dia menyeret suaminya Seo Chang Kun untuk pergi melihat Villa Thompson kelas atas. Villa itu masih belum selesai direnovasi, tapi kesabarannya sudah hampir habis. Seo Chang Kun tidak bersedia pergi. Dia membujuknya. Villa itu ada beberapa lantai, luasnya lebih dari 1000 meter persegi, sehingga renovasinya akan lebih lama. Setidaknya harus memakan waktu selama setengah tahun. Kamu cemas juga tidak berguna, Manan berkata dengan kesal. Aku tidak peduli, aku sudah muak tinggal di rumah jelek. Jika masih belum selesai direnovasi bulan depan, aku lebih baik tidur di villa yang masih berantakan daripada harus tinggal di sini. Setelah itu Manan mendesaknya lagi. Kamu jangan banyak bicara, omong kosong lagi. Cepat ganti baju dan bawa aku pergi lihat perkembangannya. Jika tidak, aku akan membuang semua barang rongsok yang kamu beli. Seo Chang Kun tidak punya hobi lain. Dia suka mengkoleksi barang antik, meskipun dia selalu tertipu dan membeli barang-barang yang tidak berguna. Tapi dia merasa barang-barang antik itu akan berharga setiap beberapa tahun lagi. Meskipun tidak berharga sekarang, maka dia terus menganggapnya sebagai harta karun. Manlan mengancam akan membuang barang-barangnya, sehingga dia langsung mengalah. Baik-baik, aku akan menemanimu ya. Manlan mendorongnya dan berkata, kalau begitu kenapa kamu masih menunda waktunya? Cepat ganti baju. Seo Chang Kun berkata dengan sedih, aku masih belum menghabiskan cakweku. Kamu setidaknya membiarkanku menghabiskan makananku dulu. Makan, kamu hanya tahu makan saja, Manon berkata dengan marah. Kamu akan segera menjadi seperti si sampah Yi Chen yang hanya tahu makan dan tidur saja. Apakah kamu tidak bisa melakukan hal lain? Seo Chang Kun terlihat kesal. Baik, aku tidak makan lagi. Dia segera bangun dan pergi mengganti baju. Setelah dia selesai berganti pakaian, Manlan mendesaknya untuk segera keluar. Yi Chen melihat tidak ada orang lagi di rumah. Dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon Qin Geng. Dia menyuruhnya untuk membawakan 30 lebih bahan obat yang dia butuhkan ke sini. Dia ingin membuat pil kehidupan kembali. Tentu saja Qin Geng segera menyetujuinya dan berkata akan mengantarkannya secepatnya. Setelah teleponnya tertutup, Yi Chen menerima panggilan dari si Tangki. Si Tangki bertanya dengan hormat, Mas Yi, apakah Anda sudah menangkap orang-orang Jepang yang mencuri obat kemarin? Sudah ditangkap, Yi Chen berkata. Aku menggali lubang untuk mereka. Tidak duga mereka masuk jebakan. Si Tangki berkata dengan kaget, Mas Yi, aku mendengar orang-orang yang di dalam lingkaran medis mengatakan Kobayashi Maseo dari Kobayashi Pharmaceutical Jepang tiba-tiba mati pagi ini. Apakah ini ada hubungannya dengan 4 butir obat yang Anda berikan padaku? Ichen berkata datar. Kobayashi Maseo mati setelah minum obat ke-4
obat itu yang aku berikan padamu itu keempat butir obat itu bukan obat ajaib, tapi obat beracun. Si Tiangki sudah menduga jika obat yang diberikan padanya bermasalah. Dia memujinya setelah mendengar ini. Master Yi benar-benar pintar memprediksi masalah. Jika bukan karena kamu sudah siap payung sebelum hujan, mungkin saja obat ajaib yang kamu berikan padaku sudah dirampas oleh orang Jepang. Mereka sedang berbicara dan terdengar suara cucu perempuan si Tiangki, Chen Xiaojie. Kakak beradik keluarga Wei Changming dan Wei Liang datang. Keluarga Wei, si Tiangki mengerutkan keningnya. Kenapa mereka mencariku? Chen tersenyum mendengar ini dan berkata, aku dengar alat kelamin Xiao Yiqian membusuk. Setelah minum obat keluarga Wei kemarin, mereka datang meminta bantuan kepadamu. Si Tianqi segera berkata, Master Yi tenang saja, bajingan Xiao Yiqian itu bahkan berani menyinggungmu. Aku tidak akan menyelamatkannya meskipun dia mati di depanku. Pada saat ini, Wei Changming dan Wei Liang sedang dihentikan oleh karyawan pusat pengobatan masyarakat di luar. Maaf, apakah kalian sudah punya janji? Karyawan melihat Wei Changming dengan waspada. Dia tidak pernah melihat Wei Changming. Anda terlalu banyak orang aneh yang datang ke pusat pengobatan masyarakat untuk meminta bantuan dokter Saktisi. Jadi dia tidak berani sembarangan membiarkan orang masuk. Wei Changming segera berkata, halo sobat, aku adalah Wei Changming, tuan muda keluarga Wei. Mohon kamu beritahu dokter Saktisi jika aku hari ini secara khusus datang ke sini untuk meminta maaf karena menyinggungnya sewaktu di pameran pengobatan tradisional waktu itu. Mohon dokter Saktisi memberiku kesempatan untuk minta maaf secara langsung. Karyawan itu berkata dingin, Dokter Saktisi sudah bilang tidak akan bertemu orang yang tidak membuat janji terlebih dahulu. Jadi silakan kamu cepat keluar. Kamu sopan sedikit kepadaku. Aku adalah tuan muda keluarga Wei. Aku beritahu kamu. Maaf, pusat pengobatan masyarakat kami tidak kenal siapa itu keluarga Wei. Cepat keluar, jika tidak aku akan memanggil orang datang membawamu keluar. Karyawan itu tetap tidak mengizinkan masuk. Dia sama sekali tidak memberi muka kepada Wei Changming dan langsung mendorongnya keluar. Jangan, sobat, kita bicarakan baik-baik. Wei Changming langsung menjadi panik setelah melihatnya. Kedatangannya ke sini hari ini untuk meminta bantuan si Tiangki menyelamatkan Xiao Yiqian. Jika alat kelamin Xiao Yiqian membusuk sampai tahap harus dipotong, maka keluarga Wei akan hancur. Buat keluarga Wei, hanya si Tiangki yang bisa menyelamatkan Xiao Yiqian sekarang. Tidak perlu mengharapkan si Tiangki menyembuhkan Xiao Yiqian, keluarga Wei sudah bisa keluar dari bahaya. Selama si Tiangki bisa mengobati pembusukannya. Jadi dia menaruh harapan besar kepada si Tiangki. Ayahnya pasti akan marah besar jika tahu dirinya bahkan tidak bisa bertemu dengan si Tiangki. Wei Liang, anak luar nikah keluarga Wei, tidak berani bicara. Dia hanya berdiri diam. Ayahnya, Wei Zhongzheng, berkata bahwa orang yang bisa menyelesaikan krisis ini akan menjadi ketua Dewan Farmasi Grup B. Jadi hal pertama yang dia pikirkan adalah datang meminta bantuan si Tiangki. Tapi tidak diduga kakaknya Wei Changming juga punya pikiran seperti ini. Jadi dia hanya bisa menjadi pengikut dan datang ke sini bersama Wei Changming. Wei Changming ingin segera bertemu si Tiangki, maka dia langsung berteriak ke dalam pusat pengobatan masyarakat. Dokter Saktisi, kami mau meminta bantuanmu. Mohon Anda biarkan kami masuk. Karyawan itu menjadi marah. Aku sudah bilang tidak bisa bertemu jika tidak membuat janji. Kalian tidak tahu, malu sekali dengan berteriak seperti ini. Pada saat ini si Tiangki sudah selesai menelepon Yi Chen dan dia berjalan keluar. Dia melihat kakak adik keluarga Wei ketika dia tiba di depan pintu. Kenapa kalian berdua bikin onar di tempatku? Wei Changming segera mendorong karyawan itu setelah melihat si Tiangki keluar dan buru-buru berkata,
Dokter Si, aku adalah Wei Changming dari keluarga Wei. Aku datang dan meminta bantuanmu. Wajah si Tiangki terlihat marah dan berkata, aku ingat dirimu, kamu tidak sopan pada Master Yi. Sewaktu di pameran pengobatan tradisional sewaktu itu, kamu berani datang buat onar di pusat pengobatan masyarakat. Sekarang, Wei Changming segera memohon dan berkata, Dokter Sakti, jangan salah paham, aku terlalu ceroboh sewaktu di pameran pengobatan tradisional waktu itu dan menyinggung Yi Chen. Mohon Anda tidak perhitungan denganku. Maafkan aku kali ini. Tidak mungkin, si Tiangki berkata dengan dingin. Master Yi sudah berjasa padaku. Kamu menyinggungnya, itu bahkan lebih serius daripada kamu menyinggungku. Jadi aku tidak akan setuju. Tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, silakan pergi. Setelah si Tiangki selesai berbicara, dia menyuruh mereka pergi sambil melambaikan lengan bajunya. Wei Changming panik dan memohon, Dokter Saktisi, mohon maaf, semuanya salahku. Aku tidak akan mengeluh jika kamu mau mengusir atau memarahiku. Hanya saja keluarga Wei mengalami krisis besar kali ini. Anda tidak bisa melihat seluruh keluarga kami terbunuh, bukan? Si Tiangki berkata dingin, maaf, aku tidak akrab denganmu. Keluarga kalian juga tidak ada hubungannya denganku. Silakan kamu pergi. Wei Changming panik. Mendengarnya, dia segera mengambil kotak bokat dari tangan Wei Liang dan memberikan kepada si Tiangki. Dia berkata dengan hormat, Dokter Saksi, ini adalah sedikit ketulusan dari kami. Ini adalah Giok Hi Tian, kualitas bagus, harga 5 juta. Mohon Anda menerimanya. Namun si Tiangki sama sekali tidak melihat apa yang disebut Giok Hi Tian itu. Dia bahkan tidak membuka kotak brokat itu dan berkata dengan acuh, jangankan 5 juta, aku tidak akan menerima meskipun itu 50 juta atau 500 juta. Pergi saja dari sini, tidak menyambutmu. Di sini tidak menyambutmu. Pada saat ini, William yang dari tadi tidak bicara menghela nafas dan langsung berlutut di lantai sambil memohon sepenuh hati kepada si Tiangki. Dokter Saktisi, mohon Anda berbaik hati. Bantulah keluarga Wei kami. Aku akan bersujud untukmu. Melihat penampilan tulus Wei Liang, si Tiangki terlihat sedikit ramah. Jika dibandingkan dengan Wei Changming, Wei Liang terlihat lebih sopan. Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan kakaknya yang sombong ini. Wei Changming memelototi Wei Liang dengan kesal. Dia mengumpat di dalam hati, akting anak luar nikah ini lumayan hebat. Dia bahkan berani bersujud di depannya. Apakah dia ingin merebut posisi pemimpin keluarga darinya? Ketika memikirkan ini, Wei Changming menendang Wei Liang dan memakinya. Dasar anak luar nikah, atas dasar apa kamu berlutut mewakili keluarga Wei? Akulah yang pantas mewakili keluarga Wei untuk berlutut. Wei Liang jatuh ditendang, tapi dia bahkan tidak berani mengeluh sama sekali dan segera bangun sambil menepuk tanah di tubuhnya dan berdiri diam di samping. Pada saat ini, Wei Changming berlutut dan memohon, Dokter Saksi, Anda seharusnya kenal dengan Xiao Yiqian. Setelah diobati keluarga Wei kami, penyakitnya bukan hanya tidak sembuh, tapi malah menjadi lebih parah. Alat kelaminnya sudah membusuk. Dia mengancam akan menghancurkan keluarga Wei kami. Hanya Anda yang bisa membantu kami sekarang. Sitaki sudah tahu alasan kedatangan mereka. Dia tanpa ragu menolak dan berkata, memintaku membantu Suikian. Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Tidak perlu kamu atau Suikian yang sudah berulang kali tidak menghormati Mas Ri. Jadi meskipun kondisi seperti yang kamu bicarakan, aku tetap tidak mungkin membantunya. Setelah itu, si Tangki memberikan perintah kepada karyawannya, sudah cukup, usir mereka keluar. Kemudian si Tiangki berbalik dan berjalan ke dalam pusat pengobatan masyarakat dengan tegas. Meskipun hati seorang dokter selalu ingin menyembuhkan pasiennya, tapi kebaikan tidak bisa diberikan kepada orang jahat. Karyawan itu segera mendorong Wei Changming dan Wei Liang keluar. Jika kalian berdua masih tidak mau pergi, maka aku akan lapor polisi. Ekspresi Wei Changming yang berdiri di depan pintu gerbang pusat pengobatan masyarakat terlihat sangat buruk.
Selain si Tangki, pasti tidak ada dokter sakti yang lebih hebat di Jinling yang bisa menyembuhkan Xiao Yiqian. Seluruh keluarga Wei akan kehilangan harapan jika pembusukan Xiao Yiqian semakin parah. Pada saat ini, Wei Liang bertanya pelan, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wei Changming melihatnya dengan penuh kebencian dan menamparnya. Dia memakinya. "Wei Liang, sudah berapa kali aku katakan kepadamu, anak haram sepertimu jangan memanggilku kakak, kamu tidak pantas." Setelah itu, Wei Changming melihatnya dengan jijik dan berkata dingin, "Aku akan mencari bantuan orang lain, kamu pulang sendiri saja." Wei Changming berkata lalu masuk ke mobil mewahnya dan pergi. Wei Liang berdiri di tempat dan beberapa saat terlihat kemarahan di matanya. Tangannya meraih sesuatu yang telah di bawah belasan tahun di tubuhnya. Dia mengertakkan giginya, terlihat seperti telah membuat keputusan berbalik dan masuk ke dalam pusat pengobatan masyarakat lagi. Karyawan pusat pengobatan masyarakat tadi melihat William kembali lagi. Dia segera berkata dengan dingin, "Kenapa kamu kembali lagi? Cepat pergi. Kami tidak menerima kedatanganmu." William memohon, "Sobat, aku ingin mengatakan sesuatu kepada dokter Saktisi. Aku akan pergi setelah mengatakannya." Karyawan itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Dokter Saktisi tidak ingin menemuimu. Kamu tidak tahu diri sama sekali." William langsung berlutut sambil berteriak kencang ke dalam. "Dokter Saktisi, William mohon untuk bisa bertemu dengan Anda karena ingin berbicara secara langsung kepada Anda. Jika Anda tidak bersedia bertemu dengan William, William akan terus berlutut di depan pintu gerbang pusat pengobatan masyarakat." Si Tiangki sudah masuk ke dalam pusat pengobatan masyarakat. Dia menghela napas ketika mendengar suara William. Setelah beberapa kali bertemu dengan anak luar nikah keluarga W ini, dia merasa bahwa anak ini memiliki tata krama dan sopan santun yang baik. Selain itu, si Tiangki juga merasa jijik kondisi William di keluarga W layak mendapatkan simpati. Jadi dia merasa kasihan ketika dia mendengar kata-kata William. Oleh karena itu, dia berjalan keluar dan melihat Wei Changming sudah pergi. Hanya ada Wei Liang yang berlutut di pintu gerbang dan dia berkata kepada Wei Liang, "Masuklah denganku." "Terima kasih, Dokter Saksi." Wei Liang sangat gembira, segera berdiri dan ikut masuk bersama si Tiangki. Setelah masuk ke dalam pusat pengobatan masyarakat, Wei Liang segera mengeluarkan sebuah kotak panjang yang terbuat dari kayu mahoni yang di dalamnya terlihat ada ginseng putih. Dia memberikan ginseng kepada si Tiangki dengan kedua tangannya dan berkata, "Dokter Saktisi, ini adalah ginseng salju 1000 tahun yang diberikan ibuku ketika dia masih hidup. Ini adalah harta pusaka yang dia simpan selama hidupnya. Aku tahu Anda sangat menghormati Master Yi Chen. Jadi aku ingin memberikan ginseng salju ini kepada Master Yi dan memohon bantuan Master Yi untuk menyelamatkan keluarga Wei." Mata si Tianqi segera melotot melihat ginseng salju yang tidak terlalu besar itu. Benar-benar ginseng salju 1000 tahun. Dia hanya pernah melihat deskripsi ginseng ini di buku pengobatan kuno. Dia pikir ginseng ini tidak ada. Ginseng salju paling lama hanya berusia ratusan tahun saja. Meskipun panjang ginseng ini tidak sepanjang kipas tangan lipat, tapi seluruh bagian badan ginseng terlihat sudah agak transparan karena sudah terbentuk lapisan lilin di atasnya. Ginseng biasa tidak akan seperti itu. Ginseng yang bisa ada lapisan lilin seperti ini pasti adalah ginseng yang sudah sangat lama. Alasan inilah yang membuat si Tiangki yakin jika ginseng ini benar-benar ginseng salju 1000 tahun. Tidak diduga ternyata barang ini benar-benar ada. Dia bertanya dengan kaget, "Ini apakah ginseng ini benar-benar milikmu? Kenapa kamu memiliki bahan obat yang begitu berharga?" William mengangguk dan berkata dengan serius, "Dokter Saktisi, terus terang saja ibuku adalah orang asli Gunung Zhangbai dan mengikutiku
Kakekku yang dari generasi ke generasi mengumpulkan obat di Gunung Cangbai. Gingseng salju 1000 tahun ini adalah barang pusaka yang diturunkan turun-temurun keluarga ibuku. Setelah itu, Wei Liang berkata lagi, waktu itu ayahku, Wei Zhongzheng, baru mulai bisnis bahan obat-obatan dan sering pergi ke Gunung Zhangbai untuk mengumpulkan bahan obat-obat. Dia berbohong pada ibuku jika dirinya masih lajang dan pergi setelah ibuku sedang hamil diriku. Aku sejak kecil tumbuh besar di Gunung Zhangbai. Sampai seketika ibuku sakit parah dan hampir meninggal. Dia menghubungi kakek dari pihak ayah karena ibuku takut aku hidup kesepian seorang diri. Kakek berpikir aku adalah darah daging keluarga W sehingga tidak boleh hidup di luar sendirian. Maka memerintahkan ayahku pergi menjemputku kembali dari Gunung Zhangbai. Sebelum ibuku meninggal, dia memberikan gingseng salju ini kepadaku dan memintaku selalu membawanya bersamaku untuk keadaan darurat. Keluarga W menghadapi bahaya saat ini. Aku bersedia memberikan gingseng salju ini jika Master Yi Chen bersedia memberikan bantuan. Si Tiangqi tidak bisa mengatakan apa-apa karena kaget. Dia hanya tahu jika Wei Liang adalah anak luar nikah, tapi dia tidak tahu semua cerita ini. Wei Liang tidak pernah menceritakan masalah ini kepada orang lain. Si Tiangqi adalah orang pertama. Sejak dia dibawa kembali ke keluarga Wei Liang telah dipandang rendah dan dihina orang. Sejak kecil, ayahnya Wei Zhangzheng tidak suka dengannya. Kakaknya Wei Zhangming membencinya. Dia sering dimaki dan dipukul serta sebagai penghinaan lainnya. Dia sudah terbiasa dengan semua ini. Tapi dia tetap bersabar menunggu kesempatan yang cocok untuk hari nanti dan melepaskan diri dari semua kegelapan ini. Kebetulan keluarga Wei sedang mengalami kesulitan. Wei Zhongzheng mengatakan bahwa orang yang bisa menyelesaikan krisis ini akan menjadi ketua Dewan Farmasi Grup W. Jadi dia mengeluarkan gingseng salju yang telah dia bawa bersama selama 20 tahun lebih untuk melepaskan diri dari semua penderitaan yang telah dia alami selama ini. Gingseng salju ini sangat langka, gingseng 300 tahun. Jika bukan karena adanya persaingan antara Yichen dan Xiao Yichen, harga normalnya adalah sekitar 30 jutaan. Harga normal gingseng salju ini setidaknya sekitar 100 juta yuan. Jika ada yang bersaing untuk mendapatkannya, mungkin saja harganya akan bisa mencapai 300 juta. Wei Liang mengeluarkannya saat ini dan terus memberikan kepada Yichen supaya Yichen bisa membantu keluarga Wei supaya bisa menyelesaikan krisis keluarga Wei sehingga dirinya bisa menjadi ketua Dewan Farmasi Grup W dan bebas dari semua hinaan. Si Tiangqi kaget melihat gingseng salju 1000 tahun ini. Dia tahu jika Yichen memiliki kemampuan untuk membuat obat gingseng salju 1000 tahun ini pasti akan sangat membantu Yichen. Maka dia segera mengeluarkan ponsel untuk menelpon Yichen. Pada saat ini Yichen baru saja menerima bahan obat yang diantarkan oleh Qin Geng. Dia mencampur gingseng ungu berusia 300 tahun itu dengan bahan obat lainnya dan membuat 30 butir pil kehidupan kembali. Pil kehidupan kembali baru saja selesai dibuat dan Yichen tiba-tiba menerima telepon dari si Tiangqi. Si Tiangqi berkata dengan hormat. Di dalam telepon, Master Yi, anak luar nikah keluarga Wei memohon bantuan Anda. Dia bersedia memberikan gingseng salju 1000 tahun jika Anda bisa membantu keluarga Wei melewati krisis. Gingseng salju 1000 tahun? Sungguh? Yichen sangat kaget. Gingseng ungu 300 tahun saja sudah sangat langka. Gingseng salju lebih berharga dari gingseng ungu, maka tentu saja lebih langka lagi. Apalagi gingseng salju berumur 1000 tahun sudah pasti merupakan bahan obat yang sangat berharga. Yichen bersemangat ketika mendengar tentang gingseng salju. Di dalam kitab 9 misteri tertulis bahwa gingseng yang berusia lebih dari 500 tahun adalah bahan obat berharga yang mempunyai energi spiritual. Jika dia bisa mendapatkannya, maka akan memiliki efek kuat yang
bisa meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Si Tianqi berkata, Master Yi, sejujurnya aku baru pertama kali ini melihat gingseng salju 1000 tahun ini. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar berusia 1000 tahun atau bukan, tapi setidaknya berumur di atas 500 tahun. Ye Chen memujinya dan berkata, tentu sih, tetua sih, kamu mengurus masalah ini dengan baik. Kebetulan aku telah membuat pil baru yang bisa membuatmu 10 tahun lebih muda. Aku akan memberimu sebutir padamu nanti. Si Tianqi sangat bersemangat ketika mendengarnya, bahkan suaranya terdengar bergetar. Dia berkata dengan hormat, Master Yi, Anda terlalu memujiku. Sebenarnya aku sudah seharusnya melakukan semua ini. Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, tentu sih, aku adalah orang yang bisa membedakan antara penghargaan dan hukuman. Kamu membantuku, maka tentu saja aku tidak boleh melupakan jasamu. Kamu bawa Wei Liang bertemu denganku dulu. Aku akan memberikan penghargaan padamu kemudian. Setelah itu, Yi Chen berkata lagi, kamu bawa Wei Liang ke tempatku. Aku mau melihat apakah gingseng salju miliknya asli atau palsu. Si Tianqi berkata dengan semangat, baik Master Yi, aku akan membawanya ke sana sekarang. Wow, ada gingseng salju yang berusia 1000 tahun guys. Tapi ini sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe guys dan aktifkan lonceng notifikasi agar jika admin upload video terbaru kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update-nya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjut di part berikutnya.